Perkenalkan, nama saya Darmas Danila Rizky Santoso dan saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat untuk tugas ujian akhir semester. Nah, pertama ada konsep dasar analisis ekonomi teknik. Step rational decision making process. Pertama, mengenal permasalahan. Kedua, definisikan tujuan. Ketiga, kumpulkan data yang relevan. Empat, identifikasi alternatif yang memungkinkan. Kelima, seleksi kriteria untuk pertimbangan alternatif terbaik. Keenam, modelkan hubungan antara kinerja data dan alternatif. 7, prediksi hasil dari semua alternatif. 8, pilih alternatif terbaik. Kemudian, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi dalam kurung rentang waktu dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Isi laporan keuangan adalah pertama, neraca, kedua, laporan laba rugi, ketiga, arus kas, keempat, laporan perubahan ekuitas, kelima, laporan operasional, keenam, catatan atas laporan keuangan, 7, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Dan cash flow dan depresiasi. Cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi, investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode. Depresiasi adalah penyusutan nilai fisik decrease in value barang dengan berlalunya waktu dan penggunaan berdasarkan umur ekonomis aktual aset sampai umur rencana tertentu dalam kurung useful life dengan mempunyai nilai buku dalam kurung book value atau salvage value, dan future value dan present value. Future value adalah metode perhitungan pada sebuah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang, dengan memperhitungkan tingkat bunga pada nilai uang tersebut setiap periode selama jangka waktu tertentu. Present value adalah besarnya jumlah nilai uang pada awal periode atas dasar tingkat tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Dan bunga, jenis bunga pertama, bunga biasa atau sederhana, dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasikan pada periode sebelumnya. Dua, bunga majemuk atau berlipat. Bunga majemuk dipergunakan apabila besar bunga pada satu periode dihitung berdasarkan besarnya induk ditambah dengan besarnya bunga yang telah terakumulasi pada periode sebelumnya. Dan ada BCR analisis. BCR analis atau benefit cost ratio adalah perbandingan nilai ekuivalen. Semua nilai perhitungan nilai ekuivalen dapat dilakukan menggunakan salah satu dari analisa nilai sekarang, nilai pada waktu yang akan datang, atau nilai tahunan. Ada dua kriteria pengambilan keputusan alternatif berdasarkan nilai B atau C yang diperoleh berdasarkan hasil atau biaya yang ditimbulkan, yaitu pertama, analisis terhadap alternatif tunggal, kedua, benefit cost ratio dengan inkremental. Analisis sensitivitas. Sensitivity analis adalah suatu pengujian dari suatu keputusan, dalam kurung misalnya keputusan investasi, untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Selanjutnya, sensitivity analis. Tujuannya adalah untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisa proyek jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit.
Kemudian feasibility study. Studi kelayakan atau feasibility study adalah kajian yang dilihat dari berbagai segi aspek, baik aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran sosial, sosial ekonomi, maupun manajemen dan keuangan yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek dijalankan, ditunda, atau tidak dijalankan. Studi kelayakan dibutuhkan oleh banyak kalangan, terutama para investor, bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah yang memberikan fasilitas tata peraturan hukum dan perundang-undangan, yang tentunya kepentingan semuanya itu berbeda satu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.